Salam sehat, damai dalam Kristus, sahabat-sahabat paroki Santo Nikodemus Ciputat. Saya Ignatius Hari Kristanto Wahono dari lingkungan Santa Teresa. Pada hari ini, para sahabat tercinta di sini, saya akan menuturkan peristiwa Tuhan Yesus Kristus pada saat itu memberikan perumpamaan tentang penabur dari Markus 4 ayat 1 sampai 20. Peristiwa ini sangat berkenaan dengan kejadian saat ini yang terjadi di Indonesia dan juga di dunia. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 sampai sekarang pandemi masih berlangsung. Dan masih banyak keprihatinan kita dengan saudara-saudara kita yang masih terkena virus COVID-19 ini. Dan ada juga yang sudah sembuh, tetapi juga saat ini masih ada yang menghadapi suatu kesulitan. Nampaknya perumpamaan tentang menabur ini sangat berkenaan dengan kejadian pada saat ini yang kita harus hadapi dengan sabar dan tabah. Mari kita dengarkan kurang lebih 10 menit ke depan tentang perumpamaan penabur yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika, Yesus Kristus sedang duduk di tepi danau. Sedang mengajar para rasul di tepi danau yang pada saat itu airnya sangat tenang, udaranya sangat bersih dan juga angin yang sepoi-sepoi. Sehingga para rasul bisa mendengarkan ajaran Tuhan Yesus Kristus itu dengan santai dan nikmat. Pada saat itu ternyata menarik perhatian banyak orang. Dan banyak orang datang ke tempat Tuhan Yesus Kristus yang sedang duduk di tepi danau itu bersama para rasul. Mereka datang berduyun-duyun, akhirnya mengerumuni Tuhan Yesus Kristus dengan para rasulnya di situ. Namun sepertinya kalau kita membaca kitab suci di Markus 4 ini, kita perlu merefleksikan sedikit dengan Markus 3 sebelumnya. Sepertinya kedatangan orang-orang tersebut Tuhan tidak berkenan. Karena apa? Karena di Markus 3 sebetulnya Tuhan Yesus itu menyingkir dari orang-orang tersebut. Karena di Markus 3 diceritakan bahwa Tuhan Yesus banyak menyembuhkan banyak orang di depan rumah ibadat. Dan juga banyak orang Farisi yang mencelanya dan sebagainya. Dan orang-orang banyak itu pada saat itu banyak yang disembuhkan, tetapi mereka tidak mau percaya bahwa sebetulnya kesembuhan yang abadi adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga pada waktu orang banyak itu datang, Tuhan Yesus Kristus akhirnya berdiri dan beranjak dari duduknya. Dia menaiki perahu. Dia akhirnya duduk di atas perahu tersebut. Kenapa demikian? Dia ingin melihat secara detail bagaimana dengan orang-orang tersebut. Apakah kedatangannya berubah pikirannya terhadap kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengamati satu persatu orang-orang tersebut. Ada yang duduk, ada yang bersandar di pohon, ada juga yang setengah berbaring di situ. Akhirnya Tuhan Yesus Kristus memulai pengajarannya dengan perumpamaan penabur ini. Perkataan pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah dengarlah. Disebutkan di sini, dengarlah. Ada seorang penabur. Dia keluar dari rumahnya dan pergi untuk menabur benih. Tetapi dia menabur bukan hanya di ladang, tetapi ada juga yang ditabur jatuh di atas jalanan. Sehingga pada waktu jatuh di atas jalanan, ada burung yang labar, akhirnya dimakan sehingga benih itu hilang. Demikian juga ada benih yang jatuh di semak belukar, yang mana di situ benih itu akan tumbuh pada saatnya, tetapi dengan adanya semak belukar itu dia terhimpit, sehingga tunasnya yang tumbuh
tidak bisa bertumbuh dan berbuah, akhirnya mati. Ada juga yang jatuh di tanah berbatu. Di situ tanahnya tipis, di situ tanahnya kurang banyak, sehingga pada waktu matahari bersinar, benih itu menjadi layu dan akhirnya mati dan tidak berbuah. Tetapi ada juga benih yang jatuh ke tempat tanah yang subur, dan di situ berbuah berkali-kali lipat. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Disitulah Tuhan Yesus telah menyelesaikan penjelasannya tentang perumpamaan. Setelah itu Tuhan Yesus benar-benar memperhatikan lagi orang banyak tersebut. Sebetulnya Tuhan Yesus sudah tahu mereka ini datang bukan hanya mau mendengarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, tetapi dia datang hanya ingin mendapatkan suatu kesembuhan. Dia hanya ingin mau melihat tontonan suatu mukjizat Tuhan yang diperkenankan pada waktu di rumah ibadat waktu lalu. Sehingga Tuhan Yesus terpaksa berkata, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Setelah Tuhan Yesus menyampaikan perkataan tersebut, akhirnya banyak semua orang itu meninggalkan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus sendiri lagi di situ dengan para rasul. Akhirnya para rasul bertanya kepada Tuhan Yesus, apa arti perumpamaan itu ya? Akhirnya Yesus Kristus menyampaikan demikian. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Sekalipun melihat, mereka tidak menganggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus yang sangat tegas dan menyatakan bahwa apa yang dihadapi pada saat itu memang kenyataannya bahwa orang-orang itu hanya ingin mendapatkan kesembuhan. Padahal yang namanya kesembuhan abadi adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini seperti kalau sahabat-sahabat paroki Nikodemus ingat tentang bangsa Israel yang telah dipimpin oleh Nabi Musa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dia di padang gurun. Sebetulnya dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, kalau zaman dulu mungkin naik jalan kaki dan sebagainya, tidak lebih dari 1 minggu sudah sampai. Tapi 40 tahun mereka tidak sampai-sampai. Karena apa? Karena bangsa Israel itu ingin suatu hal-hal yang duniawi, sembuh, makan yang enak dan sebagainya. Tetapi mereka tidak pernah mau mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah yang dapat menyembuhkan, yang dapat memberikan makanan yang abadi. Semua makanan itu diberikan oleh Tuhan. Dan di sini firman telah diturunkan menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Seperti halnya Maria, bukan Marta. Maria mendengarkan dengan tekun apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bukan sibuk-sibuk seperti Marta karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kembali lagi kita kepada pembahasan kita tentang perutusan, perumpamaan dari penabur ini. Akhirnya karena waktu itu Rasul itu menyatakan apa artinya, Yesus Kristus berkata, tidaklah kamu mengerti perumpamaan ini. Kalau demikian bagaimana kamu bisa memahami semua perumpamaan yang lain? Tapi akhirnya Yesus Kristus memberikan penjelasan seperti ini. Penabur itu adalah merupakan firman. Jadi menabur firman. Orang itu menabur firman. Jadi firman itu adalah bagi semua orang. Tidak hanya untuk orang-orang baik, tapi juga orang-orang yang mempunyai suatu kesulitan. Demikian pula terhadap orang yang tidak beriman. Itu seperti benih yang jatuh di jalan. Seketika datang iblis mengganggunya.
maka dengan mudah terambil firman yang baru diterima oleh orang itu. Demikian pula benih yang jatuh di tanah berbatu, seperti orang yang bergembir yang menerima firman itu, tetapi mereka tidak berakal, sehingga hanya tahan sebentar saja. Pada saat penindasan penganiayaan karena firman itu, maka saat itu juga orang itu menjadi murtad. Demikian pula bagaimana dengan benih yang jatuh di tanah dengan semak berduri. Itu seperti orang yang menerima firman itu, lalu ada kesulitan hidupnya, kekhawatiran dunia, ada juga keinginan akan kekayaan di dunia, dengan segala tipu muslihat, dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kekayaan itu, karena dia punya suatu keinginan-keinginan ego, maka dirinya masuk ke dalam suatu himpitan semak berduri tersebut. Akhirnya apa? Firman itu mati dan tidak berbuah. Dan akhirnya benih yang jatuh di tanah subur itu adalah suatu firman yang diterima oleh orang dengan sukacita menerima, dan dia selalu bahagia. Termasuk pada kejadian, pada saat dia sulit, pada saat dia itu teriming-iming suatu hal-hal yang tidak baik, dia tetap percaya bahwa hanya dengan mengikuti Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, dia tidak mau terpengaruh hal tersebut. Sehingga apa? Akhirnya tunas itu berbuah, orang itu berbuah. Ada yang menjadi 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan bahkan 100 kali lipat. Demikian sahabat-sahabatku di paroki Gereja Santo Nicodemus. Penuturan tentang perumpamaan seorang penabur ini semoga dapat menginspirasi sahabat-sahabat semua. Dan hal ini benar-benar bisa kita hayati dalam situasi yang saat ini terjadi, yaitu pandemi. Jadi pada saat kita mengalami kesulitan saat ini, kita jangan seperti orang yang benih jatuh di tanah semak berduri tersebut, di mana pada saat kesulitan bukannya dia datang ke Tuhan Yesus Kristus, tapi dia malah kekhawatiran dan mungkin malah menyesali suatu hidupnya dan sebagainya, sehingga dia lupa diri. Jadi marilah kita pertebal iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena karena Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dan akan memberikan suatu keselamatan yang abadi, tidak sekedar hanya makanan duniawi saja. Salam sehat, jangan lupa bahagia, Tuhan memberkati. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.